Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang jembatan Whetstone. Kalau misalnya kita dihadapkan kepada rangkaian seperti ini, tidak seri karena dia memiliki cabang juga, dan juga dia tidak paralel, maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu hambatan-hambatannya ini. Rasio dari masing-masing hambatan. Kalau misalnya kita lihat yang paling atas, 1 dan 5, berarti 1 banding 5 ya. Kalau kita lihat yang bawah, 2, 10, berarti juga 1 banding 5. Jika kita menemukan rangkaian seperti ini dengan rasio yang sama, maka rangkaian ini disebut dengan jembatan Whetstone, yang kita sebut dengan rangkaian yang balance. Rangkaian yang seimbang. Maka, jika misalnya kita ketemu rangkaian seperti ini, tidak akan ada arus listrik yang mengalir pada yang 6 ohm ini. Tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Jadi, I pada 6 ohm itu sama dengan 0 ampere. Karena tidak ada arus yang mengalir. Sekarang kita cek pada beberapa rangkaian berikut ini. Kalau misalnya di atas itu berapa? Berarti 1 banding 3 ya. Di bawah berapa? 3 banding 1. Berarti nggak sama ya. Berarti ini tuh tidak seimbang. Jadi kalau misalnya nggak seimbang, berarti akan ada arus yang mengalir pada I3. Berarti I di 3 ohm itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita coba ke yang selanjutnya. Nah, berarti kita lihat ini 1, 4. Ini 1, 4. Cuma kita lihat apakah ini sebenarnya adalah jembatan Whetstone. Kita lihat dari rangkaian yang pertama, ketika dia masuk, itu tuh kan tegak lurus dengan jembatannya ya. Sedangkan kita lihat yang ini. Ini tuh lurus aja. Berarti kan ini bukan jembatan. Ini kalau misalnya kita bikin lagi, ini bentuknya kayak gini loh. Kalau kita bikin lagi, bentuknya seperti ini. Jadi kan sama aja ya, ini familiar kan ya. Ini kita serikan, habis itu ujung-ujungnya kita paralelkan. Berarti ini bukan jembatan Whetstone. Cuma kalau misalnya kita pindahkan yang satu ini untuk jadi kayak horizontal, sekarang kita lihat perbandingannya. 1, 3, ini 1, ini 3. Kemudian yang ini juga 1 dan 3. Ini 1, 4, ini 1, 4. Berarti yang ini baru yang balance. Kenapa arusnya menjadi 0? Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti kan 6 ohmnya kan berarti kan nggak ada ya. Berarti arusnya kan 0 kan ya. Berarti ini bisa kita ulang lagi bikin gambarnya kayak gini. Dari sini jadi rangkaian yang familiar ya. Jadi kalau misalnya kita selesaikan bagian yang atas, menjadi berarti RS itu sama dengan 1 ohm ditambah dengan 5 ohm. Jadi RS yang di atas itu sama dengan 6 ohm. Kemudian kalau misalnya yang di bawah, berarti kan juga seri kan ya. Berarti RS2 itu sama dengan 2 ditambah 10, sama dengan 12 ohm. 12 ohm. Jadi, kalau misalnya kita bikin lagi gambarnya, maka jadinya akan seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita paralelkan yang ini. Berarti RP, kan kita mengenal rumus RP itu kan ini ya. Sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kita juga bisa menggunakan rumus RP yang ini. R1, R2 per R1 tambah R2. Kalau misalnya R-nya ada 2 buah aja gitu. 6 kali 12 dibagi 6 tambah 12. 72 per 18. Dapatnya adalah 4 ohm. Kalau kita mau cari I itu kan sama dengan V per R kan ya. Kalau misalnya kita balik dari V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. V itu 12. Dibagi R-nya itu 4. Berarti I-nya itu adalah 3 ampere. I yang mengalir di sini adalah 3 ampere. Dalam hukum 1 Kirchhoff, I yang masuk itu sama dengan I yang keluar ya. Misalnya ini ada I yang masuk, kemudian I yang keluar itu misalnya kita anggap ini I1, kemudian yang ini adalah I2, maka I sama dengan I1 tambah I2.
Untuk rangkaian seri yang sama itu di dalam rangkaian kan adalah I-nya ya. Kalau misalnya untuk rangkaian paralel, yang sama itu di dalam rangkaian adalah V-nya. Baiklah, kita pindahkan dulu rangkaiannya ke bawah ya. Yang 6 ohmnya kita hilangkan terlebih dahulu. Kita lihat seperti ini. Dari A ke E itu kan ada 12 volt. Itu beda potensialnya adalah 12 volt. Kalau misalnya ada beda potensial, maka akan ada I yang mengalir. Kalau misalnya ada beda potensial. Kalau misalnya V-nya itu ada 12, berarti ada beda potensial 12 volt dari A ke E. Berarti ada dari A kita punya 12, dari sampai ke E itu karena jadi 0. Berarti beda potensialnya ada 12. Cuma gara-gara dia di dalam ini ada seri dua buah hambatan, maka dia akan berubah. VAC akan berbeda dengan VCE. Kita lihat, untuk kita cari VAC itu sama dengan I1. Di sini ada I1 ya. Ini I1, di sini ada I2. I1 dikali dengan 1 ohm. Kita cari I1-nya dulu. I1 itu sama dengan V dibagi dengan berapa di sini? 6 ya, 6 ohm ya. Jadi V-nya itu ada 12 dibagi dengan 6, berarti I-nya itu adalah 2 ampere. I2 itu sama dengan V dibagi dengan berapa di sini? 12 ya, 12. Jadi V itu 12 per 12 sama dengan 1 ampere. Jadi I1 kita balik lagi, I1 itu sama dengan 2 dikali 1 sama dengan VAC adalah 2. Kalau kita cari VCE itu adalah I1 kali 5 ohm. I1 itu ada 2 kali 5 dapat 10 ohm. Jadi di sini itu dari A ke C itu adalah 2 volt, kemudian dari C ke E itu adalah 10. 2 tambah 10, 12 kan ya. Artinya di sini dari 12 ini terjadi pengurangan. Berarti di VC itu sama dengan 10 volt. Kemudian dari VC ini ke E itu terjadi pengurangan 10, sehingga baru jadi 0. Kita lihat untuk bagian yang di bawah, untuk VBF itu kan sama dengan 12 ya. VBF sama dengan 12. Kalau kita cari VBD, berarti I2 kali dengan 2 ohm. Berarti I2 kali 2 ohm dapat I2 itu 1 dikali 2. 2 ohm juga. 2 volt. Kalau kita mau cari VDF, berarti I2 dikali 10. 1 dikali 10. 10 volt. Dari BD itu turun sebanyak VBD itu adalah 2 volt, kemudian VDF itu ada 10 volt. Turun sebanyak 2 volt, berarti VD itu adalah 10 ya. Kemudian dari VD ini turun juga 10, berarti akhirnya di F itu hasilnya adalah 0 volt. VC itu adalah 10 volt. Kemudian VD itu juga 10 volt. Kalau misalnya kita dari ada hambatan di sini, VC dan VD nggak ada beda potensial dong. Kalau nggak ada beda potensial, berarti I-nya nggak ngalir kan. Itulah mengapa di sini tuh I-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal setelah ini.